لإيلاف قريش. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman. Pagi ini kita akan membedah tafsir surat Quraisy. Surat Quraisy ini turun sebelum surat At-Tin. Surat ini merupakan surat ke-29 dari segi urutan turunnya. Namun dalam Mushaf Utsmani, surat ini bernomor urut 106. Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi, menjadikan surat ini bagian dari surat Al-Fil. Oleh karena itu, dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab, surat Quraisy ini tidak diawali dengan basmalah sebagai batas pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Bahkan, dalam salah satu riwayat dikisahkan, Umar bin Khattab tatkala sholat maghrib pada rakaat kedua, membaca surat Al-Fil dan Quraisy tanpa dipisah dengan basmalah. Tetapi pendapat yang menyatakan bahwa surat Quraisy dan Al-Fil adalah satu surat tidak didukung oleh kesepakatan atau ijma seluruh ulama. Asbabun nuzul surah ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim, demikian pula Al-Baihaqi mengeluarkannya dari Al-Hakim pada kitab Khilafiyat dari Ummu Hani binti Abu Thalib. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala mengutamakan Quraisy dengan 7 hal, yaitu yang pertama, saya berasal dari mereka, kedua, kenabian ada pada mereka, ketiga, mahkamah atau pemberi keputusan, dan keempat, pemberi minum bagi jamaah haji adalah dari mereka, kelima, Allah Ta'ala menolong mereka atas pasukan gajah, keenam, mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala 10 tahun pada saat tidak ada yang menyembah Allah selain mereka, ketujuh, Allah menurunkan sebuah surat dalam Al-Quran tentang mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca li'ilafi Quraisyin hingga akhir surat. Imam Ibnu Katsir menyatakan hadis ini gharib, artinya hanya diriwayatkan oleh satu perawi dengan lafaz seperti ini. Huruf lam di permulaan ayat li'ilafi bermakna Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan pasukan bergajah untuk menjamin kelancaran jalur perdagangan kabilah Quraisy. Mereka memang telah terbiasa melakukan perjalanan dagang pada musim dingin dan musim panas. Kata ilaf berasal dari kata alifa yang artinya terbiasa, jinak, dan harmonis. Imam Ar-Raghib Al-Asyafani berpendapat bahwa kata itu mempunyai arti keterkumpulan dalam harmonisme. Lafaz ini juga menggambarkan keharmonisan kabilah Quraisy dalam memelihara Ka'bah dan sifat ramah tatkala menerima setiap tamu yang berziarah ke sana. Kata Quraisy diambil dari kata at-taqorus yang artinya keterhimpunan. Anggota suku ini tadinya berpencar-pencar kemudian menyatu dalam bentuk yang sangat kokoh, sehingga mereka dikenal dengan nama itu. Ada yang berpendapat bahwa asal katanya adalah kata Qurasya, yang artinya berusaha atau mencari. Ada juga yang berpendapat istilah ini berasal dari kata kirsi yang artinya ikan hiu. Ikan hiu adalah ikan yang sangat kuat, bahkan mampu menjungkir balikan perahu-perahu nelayan di lautan. Kabilah ini dinamai Quraisy karena kekuatan dan berpengaruhnya mereka di kalangan orang-orang Arab. Banyak ahli tafsir mengatakan sesungguhnya jar majrur di awal surat Al-Quraisy adalah muta'alliq atau berhubungan dengan surat sebelumnya. Artinya, kami telah melaksanakan apa yang kami lakukan terhadap tentara bergajah untuk Quraisy, agar mereka mendapatkan keamanan, kebutuhan, dan kestabilan perjalanan mereka ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas untuk berdagang dan mencari mata pencaharian. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Lalu Allah membinasakan orang-orang yang hendak berbuat keburukan terhadap mereka dan mengagungkan tanah Al-Haram serta penduduknya di hati bangsa Arab, sehingga bangsa Arab menghormati mereka dan tidak menghalanginya dalam perjalanan kemanapun yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan mereka untuk bersyukur. Dia berfirman, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Artinya, hendaknya mereka mengesakannya dan mengikhlaskan ibadah untuknya. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Rezeki yang lapang dan keamanan adalah nikmat dunia terbesar yang mengharuskan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bagimulah segala puji dan rasa syukur atas segala nikmat-Mu, baik yang lahir maupun yang batin. Allah menghubungkan secara khusus kebutuhannya dengan rumah itu, Ka'bah, dengan segala keutamaan dan kemuliaannya, walau sebenarnya Dia adalah Rabb segala sesuatu. Dan mengamankan mereka dari ketakutan, artinya mengkaruniakan mereka keamanan dan kestabilan. Maka seharusnya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala dalam beribadah tanpa mempersekutukannya dan tidak menyembah selainnya. Berkata Imam Ibnu Katsir, oleh sebab itu, barang siapa yang merespon urusan ini, maka Allah akan mengumpulkan keamanan dunia dan akhirat baginya. Sedangkan siapa yang bermaksiat kepadanya, maka Dia akan mencabut kedua hal itu darinya. Para ahli sejarah, silsilah keturunan bangsa Arab terdiri dari 3 kelompok, yaitu pertama, Arab Baidah yang belum diketahui asal-usulnya, mereka adalah kaum Samud, Tasam, dan Amlak. Kedua, Arab Aribah, yaitu kaum yang tinggal di negeri Yaman dengan suku terbesarnya Himyar dan Kahlan. Ketiga, Arab Musta'ribah, yaitu kaum yang berasal dari garis keturunan Nabi Ismail alaihi salam, dikenal juga dengan Arab Adnaniyah. Leluhur teratas mereka adalah Nabi Ibrahim alaihi salam yang berasal dari Ar, suatu wilayah di tepi barat sungai Eufrat dekat Irak. Inilah garis leluhur Nabi Muhammad SAW. Mekah, awalnya sebuah lembah gersang. Disinilah Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan putranya yang masih bayi, Ismail. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan sebuah kantong kecil berisi kurma dan sebuah kendi air untuk mereka. Tatkala Nabi Ibrahim hendak pergi, berkatalah Hajar, "Hendak kemana engkau, wahai Ibrahim? Akan engkau tinggalkankah kami berdua di lembah ini?" Nabi Ibrahim tidak menoleh, maka Hajar pun kembali bertanya, "Apakah Tuhan yang menyuruhmu berbuat begini?" "Betul," jawab Ibrahim. "Kalau begitu tentu Dia tidak akan menyia-nyiakan kami," ujar ibu Ismail lagi. Tatkala persediaan makanan sudah habis dan air susu ibu sudah mengering, Hajar berlari-lari 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari makanan dan minuman. Namun tak ada satupun yang ditemukan. Peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah Sya'i. Ketika kembali pada Ismail, Hajar melihat air memancar di dekat kaki Ismail setelah dihentak-hentakan oleh kakinya. Inilah air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran bagi bangsa Arab. Setelah munculnya air Zam-Zam, lembah ini sering didatangi banyak kabilah dan menjadi tempat perhentian kafilah dagang. Suatu saat, Nabi Ibrahim kembali mengunjungi keluarganya di lembah ini untuk melampiaskan rindunya. Lembah yang awalnya tak berpenghuni, kini ramai didatangi orang dari berbagai penjuru Jazirah Arab. Setelah itu, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah sebagai tempat penyebaran agama Tauhid. Setelah mendirikan Ka'bah, Nabi Ibrahim berseru kepada Tuhannya, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimus salah ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Tuhan kami, Aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku pada suatu lembah yang tiada bertanam
di dekat rumah-Mu yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dengan buah tanam-tanaman. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Beritahukanlah kepada kami manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka datang kepada engkau dengan berjalan kaki atau menunggu kendaraan yang kurus karena jauhnya perjalanan dari tiap-tiap negeri yang jauh. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Baitullah atau disebut juga Baitul Atiq, sebuah bangunan berbentuk kubus, tingginya 15 meter, panjang dindingnya yang sebelah barat masing-masing kira-kira 12 meter. Pada dindingnya yang sebelah timur, disitulah pintu Ka'bah itu. Di pojok Ka'bah yang sebelah tenggara, sebelah luar terdapat Hajarul Aswad. Dari Hajarul Aswad itulah dimulai ibadah tawaf. Dahulu ritual ibadah berada di dalam Ka'bah, tapi semakin banyak orang yang berdatangan, tanah yang berada di sekeliling Ka'bah digunakan untuk ritual ibadah, karena itulah disebut haram atau tempat yang dimuliakan. Sebelum kedatangan Nabi Ibrahim, kawasan itu sebenarnya sudah dikuasai oleh suku Amalikah. Kemudian datang suku Jurhum yang menggeser kekuasaan bangsa Amalik. Nabi Ismail menikahi salah seorang putri dari pembesar Jurhum, dan setelah Mekah banyak diziarahi oleh jamaah haji, Nabi Ismail dan suku Jurhum mulai membagi tanggung jawab dalam sebuah pemerintahan untuk melindungi keamanan dan keselamatan jamaah. Urusan politik dan keamanan dipegang oleh orang-orang dari suku Jurhum, sedangkan Nabi Ismail lebih banyak berkhidmat di Baitullah dan mengurusi keagamaan. Suku Jurhum berubah menjadi kaya raya hingga tenggelam dalam kenikmatan hidup dan lupa dengan kewajibannya. Kekuasaan yang dipegang suku Jurhum pun akhirnya direbut oleh suku Khuza'ah. Setelah kalah dalam berperang, suku Jurhum meninggalkan Mekah, tetapi sebelumnya mereka menimbun telaga Zam-Zam dengan tanah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 440 Masehi. Tanggung jawab untuk mengurus para jamaah haji diserahkan secara turun-temurun hingga dipegang Bani Abdul Manaf, kabilah terpandang dari suku Quraisy. Merekalah yang mengatur urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah seperti asikoyah atau menyediakan air minum bagi jamaah haji karena telaga Zam-Zam telah ditimbun dengan tanah. Telaga Zam-Zam kembali ditemukan dan digali oleh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Selain itu, mereka bertugas sebagai arifadoh atau menyediakan makanan bagi jamaah dan al-liwa, artinya bendera atau arti lainnya sebagai juru kunci Ka'bah. Bangsa Quraisy selain memiliki kebanggaan dengan Ka'bahnya, mereka juga biasa melakukan lawatan dagang ke Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin, seperti diabadikan dalam surat Quraisy. Menurut riwayat At-Tabari, Hashim ibnu Abdul Manaf yang mula-mula mengatur bangsa Quraisy dalam perjalanan niaga ini. Bangsa Quraisy awalnya mengikuti agama Nabi Ibrahim, namun keyakinan mereka bercampur aduk dengan keyakinan Wasani, penyembah berhala. Ada banyak pendapat sejarawan yang menjelaskan awal mula berpindahnya bangsa Arab dari agama Nabi Ibrahim kepada paganisme, antara lain seperti dituturkan oleh Ibnu Kalbi. Bangsa Arab setiap kali usai beribadah dari Ka'bah selalu mengambil batu yang berada di sekitar tanah haram sebagai bukti cinta mereka. Kemudian batu-batu itu mereka kumpulkan hingga jadi sesembahan. Menurut para ahli sejarah, tokoh yang pertama kali menyebarkan ajaran syirik pada bangsa Arab adalah Amr bin Luhai, pembesar dari suku Khuza'ah. Dalam riwayat Ibnu Hisham, saat Amr bin Luhai berada di negeri Syam, ia melihat suku Amalik menyembah berhala untuk meminta hujan dan pertolongan. Salah satu berhala bernama Hubay, milik bangsa Amalik ini, kemudian diminta Amr untuk dibawa ke Mekah. Taktik Amr bin Luhai sebenarnya untuk memperkuat posisinya di tengah bangsa Arab yang mulai meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Tidak semua suku bangsa Arab mengikuti ajaran baru Amr.
Suku Jurhum termasuk suku yang menentang dan mengecam perbuatan syirik Amr. Namun karena kekuasaan politik dan hartanya, Amr berhasil meyakinkan sebagian besar suku bangsa Arab termasuk suku Quraisy. Hubal adalah berhala yang sangat dimuliakan suku Quraisy. Berhala berbentuk manusia yang terbuat dari batu akik ini ditempatkan di dalam Ka'bah. Tidak hanya Hubal, bangsa Arab meletakkan sebanyak 360 berhala di sekitar Ka'bah. Selain Hubal, ada berhala Lata, berupa batu yang dipahat yang di atasnya dibangun sebuah rumah. Lata sesungguhnya nama seorang lelaki yang saleh, yang biasa membuat tepung untuk memberi makan jamaah yang beribadah di depan Ka'bah. Selain itu, berhala Uzza, berupa berhala pohon samurah dari Salam yang terletak di lembah Nafah, antara Mekah dan Taif. Inilah berhala milik suku Quraisy, sedangkan Manat adalah berhala berupa batu besar yang terletak tak jauh dari Gunung Kudaid antara Mekah dan Madinah. Nama-nama berhala ini sesungguhnya orang-orang saleh yang pernah hidup pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bangsa Arab menghormatinya secara berlebihan dan menganggapnya sebagai anak-anak Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala itu sesungguhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti pengakuan mereka dalam surat Az-Zumar ayat 3. Kami tiadalah menyembah mereka hanya agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Namun yang terjadi adalah kesyirikan. Mereka menyembah berhala dan bertawasul dengan roh orang mati. Dengan memahami tafsir surat Quraisy, kita tidak hanya memahami sejarah bangsa Arab kuno yang awalnya sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim, juga bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk diterapkan pada masa kini. Surat Al-Quraisy merupakan surat yang mengandung unsur pegangan bagi kehidupan bernegara. Perhatikan bagaimana ayat ini dimulai dengan kata-kata sebuah bangsa, yakni bangsa Quraisy. Hal yang demikian adalah sinonim dengan bangsa manapun di dunia. Dalam terjemahan bebas, dapat saja kita artikan bahwa sebuah bangsa akan makmur apabila menjadikan sebuah perjalanan dagang, ekspor-impor yang selalu dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Ilafi, di setiap musim, dengan memilih produk yang laku, baik itu musim dingin maupun musim panas, walaupun jauh tetap harus ditempuh. Persyaratan utama dalam perjalanan dagang ekspor-impor itu adalah keamanan. Karena dengan keamananlah, baik keamanan dari gangguan manusia maupun bencana alam, perjalanan dagang itu akan lancar. Maka bersyukurlah kepada Allah yang memberikan keamanan itu. Kemudian apakah akibatnya dengan lancarnya perdagangan? Apabila suatu bangsa telah mampu melakukan perjalanan dagang ekspor-impor dengan baik dan menjadi sebuah kebiasaan, maka dapat dipastikan terjaminnya stabilitas ekonomi, amanahum min ju', dan stabilitas politik dan keamanan, amanahum min khauf. Nah pemirsa Hasanah, inilah kisah bangsa Quraisy dan tafsir surat Quraisy. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya yang bisa diterapkan baik dalam kehidupan bernegara maupun kehidupan sosial. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.